Sama, Bank BCA juga punya anak perusahaan, seperti BCA Finance, BCA Sekuritas, BCA Syariah, Asuransi Umum BCA, dan lain-lain. Yang mana anak perusahaan ini sebagian besar dimiliki oleh Bank BCA, yang berarti sebagian kecilnya tidak dimiliki oleh Bank BCA. Tapi di dalam laporan keuangan, semua ekuitas dari BCA dan anak perusahaannya itu dihitung jadi satu dan dilaporkan menjadi jumlah ekuitas. Tapi lu harus ingat di sini bahwa ada sebagian kecil dari anak perusahaan Bank BCA yang bukan milik Bank BCA. Makanya timbullah keterangan tambahan berupa kepentingan non-pengendali, yang dalam hal ini besarannya 100,2 miliar. Berarti yang harus kita ambil datanya untuk dimasukkan ke dalam rumus ROE adalah ekuitas yang ini, yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Berarti yang kita masukkan adalah 174 triliun, bukan yang 174,1 triliun. Pasti di antara lu semua ada yang bilang, ya elah beda 1 triliun doang, nggak ngefek kali bos. Dalam kasus perusahaan ini, iya, nggak ngefek. Tapi ada loh perusahaan di luar sana yang kepentingan non-pengendalinya itu gede banget. Contohnya perusahaan Astra International. Astra itu anak perusahaannya ada banyak banget, yang menyebabkan angka di kepentingan non-pengendalinya itu gede. Nih, lu bisa lihat nih, jumlah ekuitasnya sih 186 triliun. Tapi ternyata yang betul-betul dimiliki oleh Astra itu sendiri, nilainya hanya 147 triliun. Alias 38,9 triliunnya atau 20%-nya itu adalah ekuitas milik kepentingan non-pengendali. Jadi, mari biasakan untuk teliti sebelum kita ambil angkanya dan dimasukkan ke dalam rumus. Oke, balik lagi. Berarti kita udah dapat satu data. Ekuitas Bank BCA adalah 174,0 triliun. Next. Data ekuitas udah dapet. Sekarang kita butuh satu data lagi, yaitu data laba bersih. Langsung scroll ke halaman selanjutnya, halaman 6. Kita bisa lihat, ini adalah halaman yang berjudul Laporan Laba Bersih dan Penghasilan Komprehensif. Jadi ada dua hal yang dijelaskan di halaman ini. Yang pertama laba bersih, dan yang kedua adalah penghasilan komprehensif atau laba komprehensif. Ingat, data yang kita butuhkan adalah laba bersih, yang di sini tertera nilainya 28,5 triliun. Kenapa nggak kita ambil data dari laba komprehensif yang padahal nilainya lebih besar nih, 31,1 triliun? Jadi gini, sebetulnya komponen dari laba komprehensif adalah laba bersih ditambah dengan lain-lain. Jadi ya pasti lebih besar daripada laba bersih doang. Lain-lain ini apa? Intinya, komponen lain-lain ini adalah pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya misalnya ada perusahaan bakso. Kegiatan operasionalnya ya jualan bakso, atau jualan mie, atau minumannya juga. Atau misalnya kalau contohnya bank, ya dia menjadi kreditur atau pihak yang meminjamkan dana. Nanti setelah beberapa waktu, orang yang minjem uang di bank akan balikin lagi uangnya, tapi ditambah dengan bunga bank. Nah, kan bank bakalan dapat untung dari kegiatan tersebut. Itulah yang disebut sebagai pendapatan dari kegiatan operasional, alias keuntungan yang berasal dari aktivitas usaha perusahaannya. Tapi kalau misalnya ada Barack Obama beli bakso, bayarnya pakai dolar. Misalnya semangkoknya 14.000. Obama bayar pakai uang $1. Kebetulan saat itu $1 pas banget nih, 14.000 rupiah. Tapi $1 ini kan nilainya berubah-ubah ya. Kadang 14.000 lebih, kadang 14.000 kurang. Ya maksudnya nggak tetap gitu angkanya. Sehingga selisih dari perubahan nilai tukar inilah yang dicatatkan dalam keuntungan atau kerugian di dalam komponen laba komprehensif. Kalau lagi di atas 14.000 dicatat sebagai keuntungan, kalau lagi di bawah 14.000 dicatat sebagai kerugian. Gitu. Ini baru satu contoh pendapatan lain-lain yang bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaannya. Cerita ini tentu aja udah sangat gue sederhanakan, tapi konsepnya kegiatan non-operasional dan laba komprehensif ya semacam itu. Lebih lengkapnya lagi lo bisa baca textbook ya, atau lo kuliah di jurusan akuntansi. Pasti lo lebih mengerti lagi nanti. Kalau gue sih nggak terlalu tertarik ya.
Makanya tugas kita, kalau dalam laporan keuangan, ambilnya laba bersihnya aja, bukan laba komprehensif. Karena itu nggak berhubungan secara langsung dengan kegiatan usaha si perusahaannya. Sekali lagi gue ulangin, yang kita ambil adalah data dari laba bersih, yang nilainya 28,5 triliun. Apakah sudah selesai sampai di situ? Sayangnya belum. Kita scroll ke halaman selanjutnya, halaman 7. Ada keterangan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, laba inilah yang kita ambil sebagai data yang kita masukkan ke dalam rumus ROE. Alasannya sama persis kayak waktu kita nyari data dari ekuitas tadi. Dan di perusahaan Bank BCA kebetulan sama-sama 28,5 triliun juga. Bedanya cuma 4,9 miliar, yang itu nggak akan ngefek banget pada perhitungan. Nah, sekarang udah dapat angkanya lengkap. Data laba bersih dan ekuitas. Sekarang kita masukin rumus ROE. Laba dibagi ekuitas adalah 28,5 triliun dibagi 174,0 triliun. Hasilnya adalah 0,163. Kalau kita persenkan jadi 16,3%. Nah, udah begitu doang. Berarti ROE dari Bank BCA tahun 2019 lalu adalah 16,3%. Agak panjang memang, tapi sebenarnya simpel nggak sih? Kita lakukan hal yang sama untuk nyari ROE tahun 2018, 17, 16, dan seterusnya. Buat apa? Supaya kita bisa dapat hasil rata-rata ROE dari perusahaan ini. Mau itu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bebas terserah lu. Tapi dalam hal ini gue akan nyari dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Kalau misalnya lu mager, bisa banget untuk cek data ROE di dalam aplikasi sekuritas masing-masing. Karena biasanya ada. Gua ngajarin cara hitung ROE ini supaya lu paham asal-muasal angka tersebut dari mana. Oke? Dan setelah dihitung, didapatkanlah data dari ROE Bank BCA selama 5 tahun terakhir dari 2014 sampai 2019 adalah sebagai berikut. Dari yang 2015 20,1%, terus turun 18,2%, turun lagi jadi 17,7%, turun lagi jadi 17%, dan yang terakhir 2019 adalah 16,4%. Yang berarti rata-rata 5 tahunannya adalah 17,88%. Pertanyaan selanjutnya adalah, yang pertama, ROE 17,88% apakah sudah bagus? Yang kedua, berapa sih angka minimal ROE sampai kita bisa mengatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang baik? Nah, untuk pertanyaan nomor 1, kita nggak akan bisa tahu ROE 17,88% ini bagus atau enggak kalau kita tidak membandingkan dengan perusahaan sejenis. Kalau ini Bank BCA, ya kita bandingkan dengan bank yang sepadan, bank besar lainnya. Contohnya BRI, BNI, Mandiri, yang datanya adalah sebagai berikut. Dari data ini aja, kita akhirnya jadi tahu nih, bahwa di antara 4 bank besar di Indonesia, ROE dari Bank BCA itu udah bagus ternyata. Ranking 2 dari 4 bank besar. Yang pertama ditempatin oleh Bank BRI dengan rata-rata ROE 5 tahunnya sebesar 18,3%. Dan yang terakhir adalah BNI dengan rata-rata ROE 12,7%. Udah selesai, itu menjawab nomor 1. Untuk jawab pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah nggak ada angka minimal ROE yang pasti. Tapi mungkin lo bisa pakai tips ini. Cari perusahaan yang ROE-nya lebih tinggi daripada return yang ditawarkan deposito, yang berada di kisaran 7%. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya di bawah 7%, ngapain lu taruh saham uangnya? Mending taruh aja di deposito. Ya nggak? Kecil lagi resikonya untuk gagal bayar. Kalau lu taruh di deposito 10 juta, udah pasti tahun depan akan menjadi 10,7 juta. Kalau ada perusahaan ROE-nya di bawah 7%, mendingan cari yang lain atau mendingan lu pilih deposito. Ya, lu harus cari yang lebih besar. Sebagai angka acuan yang gua pakai adalah di atas 15% untuk ROE. Banyak buku juga menyarankan untuk di atas 15%. Tapi itu semua balik lagi kepada lu sendiri mau nentuin batas bawahnya berapa. Ngomong-ngomong, punya kriteria minimal ROE aja udah sangat bagus. Karena gue banyak banget ngeliat orang berlomba-lomba untuk beli saham, tapi cuman karena ngeliatin orang lain doang beli apaan. Atau ikutan beli karena nama saham tersebut di-post di Instagram seorang influencer.
Kita disuruh beli, tapi kita nggak tahu jualnya kapan. Kita juga nggak pernah tahu apakah sebenarnya dia udah beli duluan sebelumnya. Sehingga pas kita semua disuruh beli, dia bisa ngejualnya dengan harga yang lebih tinggi. Kita nggak pernah tahu. Jadi, alangkah lebih bijaknya, semua keputusan investasi kita itu ada di tangan kita sendiri. Atau serahkan kepada manajer investasi yang kita percaya. Jangan berlaku konyol, karena dapetin uang nggak semudah itu. Masa sih lu mau gambling mempercayakan nasib lu kepada suatu post di Instagram? Atau ngikutin omongan-omongan orang yang lu nggak tahu dia siapa di grup Telegram misalnya? Ya tapi kalau misalnya lu tetap mau ikutin, silahkan aja. Nggak ada yang melarang. Gua rasa cukup videonya. Gue seneng banget karena ada lumayan banyak komentar yang ngasih gue ide untuk bikin video A lah, B lah, C, dan lain-lain. Gue selalu berusaha untuk merespon semua komentar dan membuat video yang memang banyak di request. Jadi silahkan bagi lu yang punya ide, gue harus bahas apa selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, gue butuh bantuan lu semua untuk like, share, dan subscribe, supaya channel ini makin berkembang lebih besar lagi. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.